Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang open loop control atau control loop terbuka. Adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol atau sistem kontrol di mana aksi pengontrolnya atau input berdiri sendiri, tidak tergantung dari keluaran output dari proses. Artinya sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Dalam suatu sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi, untuk setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu. Sebagai akibat ketetapan dari sistem tergantung kalibrasi. Dengan adanya gangguan, sistem kontrol open loop tidak dapat melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan. Sistem kontrol open loop dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Di sini ada beberapa contoh sistem open loop, yaitu pemanggang roti, pencuci piring, eskalator, mesin cuci, televisi, dan lain-lain. Dan di sini saya hanya bisa memberikan beberapa contoh dari sistem tersebut, yaitu yang pertama pemanggang roti. Sejenis dengan mesin pencuci piring, pemanggang roti hanya bekerja berdasarkan waktu, tidak ada umpan balik apakah roti yang dipanaskannya sudah matang atau belum. Sehingga masukan dalam hal ini tingkat kematangan roti yang diinginkan bisa jadi akan berbeda dengan keluaran yang diharapkan. Potongan roti yang terlalu besar bisa menyebabkan roti yang dimasukkan ke dalam pemanggang menjadi tidak matang. Namun, roti yang tidak matang tersebut tetap saja menjadi keluaran dari mesin tersebut. Pemanggang roti tidak akan memanaskannya lagi hingga matang. Dan yang kedua, yaitu televisi. Bisa dilihat dari gambar sistem open loop televisi yang ada di sebelah saya, yang bisa saya jelaskan sebagai berikut. Input pada sistem open loop televisi berupa sumber listrik yang dihubungkan ke televisi. Controller, saklar atau tombol on off televisi berfungsi sebagai kontrol atau mengatur on atau off-nya sebuah televisi. Plan, televisi berperan sebagai plan atau beban atau objek yang dikendalikannya. Output, on atau off-nya TV merupakan hasil keluaran atau output dari sistem open loop ini. Yang ketiga, mesin cuci. Dari gambar sistem open loop mesin cuci dapat dijelaskan sebagai berikut. Input pada sistem open loop mesin cuci berupa sumber listrik yang dihubungkan ke mesin cuci. Controller, saklar, timer berfungsi sebagai kontrol atau mengatur waktu on atau off-nya mesin atau dinamo atau motor listrik mesin cuci. Plan, motor atau dinamo mesin cuci berperan sebagai plan atau objek yang dikendalikan oleh controller atau saklar timer. Output, on atau off-nya mesin cuci merupakan hasil keluaran atau output dari sistem open loop ini. Yang keempat, traffic light atau lampu lalu lintas otomatis. Dari gambar sistem open loop traffic light dengan menggunakan microcontroller dapat dijelaskan sebagai berikut. Input pada sistem open loop traffic light berupa sumber listrik yang dihubungkan ke microcontroller yang dimiliki oleh traffic light controller. Microcontroller berperan sebagai controller yang mengatur waktu nyala dan transisi lampu merah, kuning, dan hijau. Plan, lampu merah, kuning, dan hijau berperan sebagai plan atau beban atau objek yang dikendalikan oleh controller atau microcontroller. Output, on atau off-nya lampu merah, kuning, dan hijau merupakan hasil keluaran atau output dari sistem open loop ini. Yang terakhir, kipas angin. Dari gambar sistem open loop kipas angin dapat dijelaskan sebagai berikut. Input pada sistem open loop traffic light berupa sumber listrik yang dihubungkan ke saklar kipas angin.
Controller. Saklar berperan sebagai controller yang mengatur on atau off dan juga kecepatan kipas angin. Pelan. Motor listrik atau dinamo kipas angin menjadi pelan atau objek yang dikendalikan oleh saklar. Output, on, off, dan kecepatan putaran kipas angin merupakan hasil keluaran atau output dari sistem open loop ini. Dan ada juga kelebihan dan kelemahan dari sistem pengaturan open loop terbuka. Yang pertama kelebihan sistemnya yaitu memiliki konstruksi yang sederhana, biaya pemeliharaan lebih terjangkau, tidak ada masalah dalam hal stabilitas, lebih cocok digunakan jika output sulit diukur. Kelemahan sistem pengaturan open loop: perlu dikalibrasi sistem secara teratur, bisa digunakan jika telah mengetahui hubungan input dan output, bisa digunakan jika tidak ada gangguan internal dan eksternal. Output pada sistem akan berubah terhadap waktu. Dan sistem kontrol open loop sangat berbeda dengan sistem kontrol closed loop, di mana jika sistem kontrol closed loop adalah sistem kontrol yang keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik dan tekanan anginnya bisa diatur sesuai dengan keinginan. Adapun perbedaan lainnya yaitu pada blok diagram yang bisa dilihat di sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.